Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita dapat kembali mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih pada hadis-hadis yang membahas tentang zakat. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah ta'ala meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa fima duna khamsi awakin sadaqah. Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah. Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah. Jadi hadis ini akan membahas tentang nisab. Nisab itu adalah batas minimal kapan harta itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kata Nabi SAW, laisa fi maduna khamsi awakin sadaqah. Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah. Uqiyah itu adalah satuan zaman dahulu yang sekarang mungkin sudah tidak dipakai. Berapa itu 5 uqiyah? Nanti kita akan bahas. Wala fi maduna khamsi daudin sadaqah. Tidak ada zakat pada onta yang kurang dari 5 onta. Jadi kalau perak tadi 5 uqiyah, kalau onta nisabnya adalah berapa? 5 onta. Jadi kalau sudah ada 5 onta, dikeluarkan 1 kambing. Wala fi maduna khamsati ausukin sadaqah. Tidak ada pula zakat dari hasil pertanian yang kurang dari 5 wasak. Apa itu 5 wasak? Nanti ini yang akan kita bahas. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan 3 nisab harta yang wajib dizakati. Yang pertama adalah perak, yang kedua adalah onta, yang ketiga adalah hasil pertanian. Kalau perak adalah 5 uqiyah, kalau onta 5 onta, dan kalau hasil pertanian adalah 5 wasak. Ini pembahasan tentang nisab. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ada 2 poin yang ingin saya sampaikan terkait hadis ini. Yang pertama adalah hadis ini membahas tentang syarat-syarat zakat. Jadi tidak semua harta yang kita miliki kemudian lantas wajib dikeluarkan zakatnya. Namun di sana ada syarat-syarat yang dengannya harta sudah terkenai kewajiban zakat. Yang pertama, syarat pertama adalah al-milkut tam, kepemilikan secara sempurna. Jadi kalau harta yang kita miliki ternyata adalah titipan orang, maka itu tidak ada banyak zakatnya. Karena satunya kita nggak miliki secara sempurna, itu hanya apa? Titipan. Kita megang uang, contohnya 1 M, tapi itu adalah titipan. Maka kewajiban zakat bukan di tangan kita. Karena itu bukan punya kita tidak memiliki secara sempurna. Syarat yang kedua adalah an-nama. Harta yang dimiliki adalah harta yang bisa berkembang. Harta yang bisa berkembang seperti emas, perak, uang, tabungan, barang perdagangan,
itu adalah harta-harta yang bisa berkembang, yang harus dikeluarkan zakatnya. Jadi untuk aset itu yang harta yang tidak berkembang, maka tidak ada zakatnya. Jadi tidak ada zakat motor, tidak ada zakat mobil, tidak ada zakat tanah, tidak ada zakat rumah, dan seterusnya. Karena itu adalah harta-harta yang tidak berkembang. Nanti kita akan sebutkan yang harus dikeluarkan zakatnya, hartanya apa saja. Ini syarat yang kedua. An-nama, harta itu berkembang. Syarat yang ketiga adalah haul. Haul itu artinya telah berlalu selama 1 tahun. Dan 1 tahun itu dihitung dengan tahun Qamariyah, penanggalan Hijriyah. Jadi kalau sudah sampai nisab di bulan contohnya Syawal, maka nanti zakatnya adalah Syawal di tahun berikutnya. Syawal di tahun berikutnya sudah melalui penyimpanan selama berapa? Satu tahun. Kecuali 2. Yang pertama adalah hasil pertanian. Kalau hasil pertanian itu tidak harus nunggu setahun. Jadi panen langsung dihitung sampai nisab apa tidak. Kemudian kalau sampai nisab dikeluarkan zakatnya. Yang kedua adalah rikaz. Rikaz itu artinya adalah harta penemuan atau harta karun. Contohnya bapak ibu lagi gali sumur, kalau ternyata mendapati ada emas 1 kilo. Maka itu keluarkan zakatnya langsung, tidak harus ditunggu selama berapa? Setahun. Dikeluarkan sebanyak kurang lebih 20%. Yang keempat, syarat yang keempat adalah nisab. Nisab ini maksudnya adalah telah mencapai batas maksimal harta dikeluarkan zakatnya. Dan ini kita akan bahas pada poin yang kedua. Jadi harta itu dikeluarkan zakatnya kalau memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah milkutam, dimiliki secara apa? Sempurna. Yang kedua an-nama, harta itu adalah harta yang berkembang. Yang ketiga adalah haul, harta itu telah berlalu selama berapa? 1 tahun. Yang ketiga adalah nisab, sampai sudah mencapai batas minimal. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, nisabnya berapa Ustadz? Nah, di dalam hadis ini Nabi kita SAW menjelaskan laisa fi maduna khamsi awakin shadaqah. Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah. Jadi untuk perak nisabnya adalah 5 uqiyah. Uqiyah itu berapa? 1 uqiyah itu kurang lebih 40 dirham. 1 uqiyah itu kurang lebih 40 dirham. Kalau 5 uqiyah berarti 5 kali 40 dirham. Sama saja 200 dirham. Jadi kalau perak itu 200 dirham. Berapa Ustaz 200 dirham itu? 200 dirham itu kurang lebih 595 gram perak. Jadi kalau perak, kalau sudah mencapai 595 gram perak, maka dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau belum mencapai 595 gram perak, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, wala fi maduna khamsi zaudin sodaqoh. Tidak ada zakat pada onta yang kurang dari 5. Jadi kalau perak tadi 595 gram perak. Kalau onta berapa? 5. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wala fi maduna khamsi ausukin shadaqah. Tidak ada zakat dari hasil pertanian yang kurang dari 5 wasak. 5 wasak, 1 wasak itu kurang lebih 60 sok. 5 kali 60 itu sama dengan 300 sok. 300 sok itu kurang lebih 653 kilogram. Jadi kalau sudah 650 sampai 700 itu sudah sampai nisab hasil pertanian. Berarti kalau hasil pertanian itu sudah mencapai kurang lebih 653 ke atas, maka itu sudah dikeluarkan apanya? Zakatnya. Ini ada 3. Nabi SAW menyebutkan contoh 3 harta yang sudah mencapai nisab. Tadi berapa? Perak tadi berapa? 595 gram perak.
Kemudian onta berapa? 5 onta. Kemudian hasil pertanian berapa? 653 kilogram. Jadi kalau hasil pertanian sudah mencapai 653, maka di situ dikeluarkan zakatnya. Kita akan sebutkan beberapa yang lain yang belum mencapai harta-harta lain yang nisab-nisab harta-harta lain. Tadi kita sebutkan kalau emas 595, kalau perak 595 gram perak. Kalau emas berapa Ustadz? Kalau emas itu adalah 85 gram. Jadi 20 dinar, 1 dinar itu 4/4 gram emas. 20 kali 4/4 itu 85 gram. Jadi kalau perak itu 595, kalau emas 85 gram. Ini nisabnya emas. Yang sering ditanyakan, kalau uang berapa Ustaz? Kan kalau zaman dulu kan alat transaksi menggunakan perak atau emas. Tidak menggunakan uang kertas yang seperti kita gunakan sekarang. Kalau uang berapa? Kalau uang, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan nisabnya adalah nisab perak. Ada yang mengatakan nisabnya adalah nisab emas. Kalau kita katakan nisabnya nisab perak jamaah, berarti 595 gram perak dikali 40.000. Jadi perak itu harganya sekarang 1 gramnya 40.000. 595 kali 40.000 kurang lebih 23 juta. Berarti kalau nisab uang itu mau menggunakan nisab perak, orang kalau sudah punya uang 23 juta, berlalu 1 tahun, dikeluarkan apanya? Zakatnya. Tapi kalau ada pula ulama yang berpendapat nisabnya nisab emas. Kalau nisabnya nisab emas, jamaah ini beda jauh. 85 gram emas, harga emas sekarang 2,5 juta per gram. Emas murni, antam, LM, logam mulia. 85 gram emas kali 2,5 juta itu kurang lebih 212 juta. Berarti kalau kita pakainya nisabnya nisab emas, 200 jutaan baru dikeluarkan apanya? Zakatnya. Jadi kalau uang ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan nisabnya nisab perak, ada pula yang mengatakan nisabnya nisab apa? Emas. Ada yang mengatakan nisabnya nisab perak. Kenapa? Karena perak ini lebih hati-hati. Karena sedikit, cuma kurang lebih 23 juta. Ada yang mengatakan nisabnya nisab emas. Kenapa? Kata mereka karena emas ini stabil harganya. Sehingga kalau emas berarti 212 juta baru dikeluarkan zakatnya. Wallahu alam. Ada yang dipakainya nisab perak, ada pula yang pakainya nisab emas. Karena memang zaman dulu tidak ada uang kertas seperti ini. Jadi ada yang mengatakan nisabnya nisab perak kurang lebih 23 juta, ada yang mengatakan nisabnya nisab emas kurang lebih 212 juta. Di antara nisab yang lain adalah harta perdagangan. Harta perdagangan juga jamaah. Ada yang mengatakan nisabnya nisab perak, ada yang mengatakan nisabnya nisab emas. Kemudian sapi. Oh tadi onta berapa? 5. Kalau sapi itu 30. Jadi kalau orang punya sapi 30 baru dikeluarkan zakatnya. Kalau kambing berapa? Kalau kambing itu 40. Jadi kalau orang punya nisab, punya kambing 40, maka dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang berikutnya adalah rikaz. Rikaz itu adalah harta karun. Jadi orang kalau punya harta karun, maka ini tidak ada nisabnya. Berapapun yang dia dapat, maka dikeluarkan zakatnya sebanyak 20%. Ini beberapa nisab dari harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Saya ulangi jamaah. Kita ulangi, yang pertama adalah emas. Emas tadi berapa? 85 gram emas. Perak tadi berapa? 595 gram perak. Yang ketiga uang.
dan harta perdagangan. Ini ada yang mengatakan nisabnya nisab perak, ada yang mengatakan nisabnya nisab emas. Kalau perak kurang lebih 23 juta, kalau emas kurang lebih 212 juta. Yang mengatakan nisabnya nisab perak, berarti kalau sudah punya uang 23 juta, keluarkan zakatnya. Yang mengatakan nisabnya nisab emas, berarti kalau sudah mencapai 212 juta, dikeluarkan zakatnya. Kemudian berikutnya adalah pertanian. Tadi pertanian berapa? 653 kilogram atau gampangannya 6,5 kintal. 6,5 kintal. Kemudian onta tadi berapa? 5. Sapi 30. Kambing 40. Adapun rikas harta karun maka tidak ada nisabnya. Berapapun kita dapat, kita keluarkan 20%. Wallahu taala alam bisawab. Barangkali hanya ini disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.